Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi Bahasa Indonesia tema 2 dan kita sudah menginjak subtema 2. Bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik semua kan? Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, menemukan informasi dari teks. Yang kedua, ciri-ciri kalimat tanya. Dan yang terakhir, jenis-jenis kalimat tanya. Mari kita simak baik-baik. Menemukan informasi dari teks. Minggu lalu, materi ini sudah dipelajari. Kita ulang sebentar. Informasi sebuah teks dapat digali, dapat kita cari dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya dari mana? Kita munculkan sendiri dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang bisa kita gunakan diantaranya ada 7. Kata tanya apa? Yang pertama, apa? Digunakan untuk penjelasan suatu hal atau suatu benda. Yang kedua, di mana? Untuk penjelasan tempat. Kapan? Untuk penjelasan waktu. Kata tanya berikutnya, siapa? Untuk penjelasan subjek atau orang. Yang kelima, mengapa? Penjelasan alasan atau sebab. Yang keenam, bagaimana? Yaitu mengenai penjelasan cara atau proses. Dan yang ketujuh, berapa? Penjelasan jumlah atau banyaknya objek. Sehingga, jika misalnya ibu tanya, kata tanya apa yang digunakan untuk mencari penjelasan alasan atau sebab? Apa Nana? Oh iya, benar. Kata tanya mengapa. Setelah kita tahu macam-macam kata tanya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri kalimat tanya agar kita bisa menentukan informasi dari teks yang kita baca. Kalimat tanya itu apa? Ciri yang pertama, tentunya diakhiri tanda tanya. Yang kedua, pada umumnya diawali kata tanya. Ada 7 kata tanya tadi yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, selain diawali kata tanya, sering juga disertai imbuhan kah. Misalnya, apakah, dimanakah, bagaimanakah, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki 2 intonasi, yaitu intonasi naik untuk kalimat tanya dengan jawaban ya atau tidak. Dan yang kedua, intonasi turun, kalimat tanya dengan jawaban yang jelas. Contohnya bagaimana? Misalnya, intonasi naik. Apakah pulpen ini milikmu? Nah, di situ ketika kita mengucapkan kalimat tanya yang ingin jawabannya ya atau tidak, maka intonasinya naik. Untuk contoh intonasi turun, siapa nama ibumu? Nah, itu jelas, jawabannya jelas, sehingga intonasinya turun. Setelah mengenal ciri-ciri kalimat tanya, ternyata kalimat tanya memiliki beberapa jenis. Selain 2 intonasi tadi ya. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa ini sering kita temui dalam percakapan sehari-hari kita dengan orang lain. Contohnya, siapa yang membelikan kakek nasi bungkus ini? Tuh, salah satu contoh dari kalimat tanya biasa. Yang kedua, jenis kalimat tanya yaitu konfirmasi atau biasa disebut klarifikasi. Sama saja ya, artinya konfirmasi dengan klarifikasi. Yaitu kalimat tanya untuk mengkonfirmasi kebenaran, sehingga jawabannya hanya ya atau tidak. Contohnya,
Apakah kamu suka apel? Dari pertanyaan ini cuma ada dua kemungkinan jawabannya, antara ya atau tidak. Sehingga kalimat tanya seperti ini dinamakan kalimat tanya konfirmasi. Jenis kalimat tanya yang ketiga yaitu kalimat tanya retoris. Apa itu retoris? Kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon atau jawaban. Kalimat tanya ini seperti sindiran ke orang yang kita ajak bicara. Contohnya bagaimana? Bukankah kamu telah menyimpan bukumu? Bagaimana bisa hilang? Itu namanya kalimat tanya retoris atau sindiran. Kalimat tanya yang keempat yaitu kalimat tanya tersamar, yaitu kalimat tanya yang disampaikan secara tidak langsung oleh si penanyanya, seperti maksud terselubung, seperti ada maksud yang disembunyikan oleh si penanya, dapat berupa permohonan, penolakan, atau kalimat menyuruh tapi secara halus. Contohnya, apa boleh aku minta permenmu? Itu contoh kalimat tanya tersamar. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia kali ini sudah selesai. Sebelum diakhiri, coba Ibu mau tanya, ada berapa jenis kalimat tanya? Ya benar, ada 4. Lalu kalimat tanya yang hanya ada 2 jawaban di akhirnya, antara ya atau tidak, itu disebut kalimat tanya apa? Ya benar, kalimat tanya konfirmasi atau klarifikasi. Itu dulu yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Videonya boleh diulang-ulang agar lebih paham, dan silahkan dikerjakan tugas-tugas yang diberikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.